Shalom, selamat pagi. Terpuji-pujilah Tuhan Allah yang Maha Baik yang telah memberikan kita kesempatan untuk bangun pada pagi hari ini dalam keadaan tubuh sehat, kuat, diberkati, dan siap untuk merenungkan firman Tuhan. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah yang Maha Baik, kami bersyukur dengan kemurahan rahmat Tuhan, kami diberikan kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Tujuan yang harus dicapai. Ayat intinya diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Keterangannya, ketika Paulus menulis semoga Tuhan damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, ia tidak mengajak saudara-saudaranya untuk mencapai suatu standar yang tidak mungkin bagi mereka untuk mencapainya. Ia tidak berdoa supaya mereka memperoleh berkat yang bukan kehendak Tuhan untuk memberikannya. Ia mengetahui bahwa semua orang yang mau bertemu dengan Kristus dalam damai sejahtera harus memiliki tabiat yang murni dan suci. Jikalau umat Masehi Advent hari ke-7 menjalankan apa yang mereka percayai, jikalau mereka bersungguh-sungguh dalam reformasi kesehatan, maka mereka betul-betul akan menjadi kacamata bagi dunia, bagi para malaikat dan manusia. Dan mereka akan menunjukkan semangat yang jauh lebih besar untuk keselamatan mereka yang belum mengenal kebenaran. Reformasi lebih besar harus kelihatan di antara orang-orang yang mengaku sedang menunggu kedatangan Kristus dengan segera. Reformasi kesehatan harus diadakan di kalangan umat kita, yaitu suatu pekerjaan yang belum selesai. Banyak orang yang harus disadarkan terhadap bahaya makan daging, yang masih memakan daging hewan. Dengan demikian membahayakan kesehatan tubuh, pikiran, dan kerohanian. Banyak orang yang sekarang hanya separuh bertobat dalam persoalan makan daging akan meninggalkan umat Tuhan, berjalan tidak lagi dengan mereka. Kuasa yang mengendalikan selera akan membuktikan kebinasaan beribu-ribu orang. Tetapi jikalau mereka menang dalam hal ini, maka mereka akan memilih kuasa moral untuk mencapai kemenangan terhadap setiap pencobaan setan yang lain. Tetapi mereka yang menjadi budak selera akan gagal dalam menyempurnakan tabiat Kristen. Pelanggaran manusia yang bersinambungan selama 6.000 tahun telah mendatangkan penyakit kesengsaraan dan kematian sebagai buah-buahnya. Dan sementara kita mendekati kesusahan zaman, pencobaan setan untuk memanjakan selera akan lebih kuat dan lebih sulit untuk dikalahkan. Berulang-ulang kepada saya telah ditunjukkan bahwa Tuhan sedang berusaha memimpin kita kembali langkah demi langkah kepada rencananya yang asli, bahwa manusia harus hidup dengan hasil-hasil bumi yang alamiah. Di antara mereka yang sedang menunggu kedatangan Tuhan, makan daging haruslah dijauhkan sama sekali. Daging tidak lagi menjadi sebagian makanan mereka. Kita harus senantiasa memandang kesudahan ini dan berusaha bekerja dengan tetap ke arah hal itu. Kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kita semua, ada tujuan yang harus kita capai. Dan dalam menghidupkan pekabaran 3 malaikat, reformasi kesehatan merupakan salah satu yang ditekankan dalam pekabaran pada pagi hari ini.
Dengan sangat jelas pekabaran pada pagi hari ini mengatakan, umat-umat Tuhan pada akhirnya akan meninggalkan makanan yang tidak sehat. Umat-umat Tuhan pada akhirnya akan meninggalkan daging, dan daging tidak akan menjadi bagian dari makanan mereka. Karena kenapa? Banyak orang yang sekarang hanya separuh bertobat dalam persoalan makan daging akan meninggalkan umat Tuhan berjalan tidak lagi dengan mereka. Ketika dikatakan pada akhirnya, artinya butuh proses. Dan masing-masing kita butuh berproses untuk mengikuti apa yang Tuhan pandang baik. Seperti judul pekabaran pagi hari ini, tujuan yang harus dicapai. Kiranya pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi tujuan kita. Dan ketika itu menjadi tujuan, kita berusaha, berdoa, memohon pertolongan Tuhan, maka Tuhan akan menyanggupkan kita untuk meninggalkan makanan-makanan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan menghidupkan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Adalah doa dan harapan kita bersama. Mari kita sama-sama berdoa. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu sebagaimana kami ada, dalam segala kelemahan kekurangan kami, terlebih khusus dalam menghidupkan reformasi kesehatan. Kami lemah, kami banyak keterbatasan dan kekurangan. Kami sangat membutuhkan kuat kuasa Roh Suci Tuhan yang akan menyanggupkan, memampukan kami untuk bisa menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Bapa, kami memohon kekuatan, kemampuan, kesanggupan, terutama Roh Kudus-Mu, sehingga dengan pertolongan Tuhan kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman dan agenda-agendamu bisa hidup nyata dalam kehidupan kami. Pagi ini ya Tuhan, kami rindu kami semua bisa siap menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah bisa menjadi bagian kehidupan kami. Diberkatilah kami semua umat-umat Tuhan yang mendengarkan. Kiranya dimanapun pekabaran firman Tuhan ini disampaikan, kami semua bisa memiliki tujuan yang harus kami capai, yaitu menghidupkan agendamu dalam kehidupan kami. Bapa, berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan, diberkati dalam segala usaha pekerjaan tangan yang dikerjakan, diberkati dalam kesehatan, diberikan umur yang panjang, diberikan murah-murah rezeki dari surga, sehingga dengan pertolongan Tuhan, setiap berkat, kesehatan, kekuatan, kemampuan yang Engkau titipkan bagi kami, dapat kami gunakan semaksimal mungkin untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu, sehingga apabila Engkau datang kedua kali, kami bisa melihat jiwa-jiwa yang telah Engkau titipkan kami tuntun untuk bersama-sama dalam kerajaan sorga. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami rindu hari ini dan selanjutnya, kiranya kami merasakan indahnya berjalan bersama-sama dengan Engkau, dan kiranya dengan tuntunan Tuhan, kami bisa berjumpa dengan jiwa-jiwa baru yang akan dituntun datang lebih dekat kepadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang, Tuhan Yesus memberkati.